Halo, halo. Hai, hai. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, senang sekali di hari yang cerah ini kita semua berkumpul di sini untuk melakukan katekese Advent kedua dengan tema tetap dekat dengan Tuhan walau jauh dari rumah. Tapi sebelum itu Kak Arnold mau tanya, siapa yang ikut katekese Advent pertama? Oke, masih ingat tidak di katekese Advent pertama aksi nyata apa? Oke, siapa yang buat aksi nyata di katekese Advent pertama? Oke, Belva. Terima kasih. Belva waktu itu buat apa? Kartu ucapan. Oke, kartu ucapan. Adik-adik, sebelum kita mulai katekese Advent kedua kita perkenalan dulu. Karena di tengah-tengah kita ada tamu spesial yang hadir bergabung di sini di katekese Advent kedua ini. Halo, saya Arnold. Halo semuanya, perkenalkan saya Sevo. Saya Leon. Saya Aldo. Saya Delvi. Saya Bruder Jutri FSF. Saya Belva. Saya Tria. Saya Santa. Saya Vika. Saya Mika. Saya Tisa. Saya Mais. Dan saya Romorian. Nah, adik-adik sudah tahu kan tamu spesial kita, Romo Rian Dakunya. Adik-adik, Romo Rian Dakunya ini Dirdios atau Ketua KKI Keuskupan Maumere. Halo, halo. Hai, hai. Tema pada katekese Advent kedua kita ini tetap dekat dengan Tuhan walau jauh dari rumah. Adik-adik, Kak Arnold mau tanya, siapa yang pernah pergi berlibur? Oke, silakan. Saya berkunjung di rumah opa dan oma dan saudara di ND. Terima kasih Vika, silakan. Saya pergi ke Jakarta. Terima kasih Tria. Nah, adik-adik, berlibur pasti kita merasakan rindu pada orang rumah. Apalagi yang pergi berliburnya tidak bersama orang tua. Pasti adik-adik akan rindu dengan ayah, dengan ibu, dengan anggota keluarga kita. Dalam katekese Advent kedua ini, kita akan menemukan cara agar kita tetap merasa dekat dengan Tuhan meskipun kita tidak bersama dengan keluarga. Kita akan belajar pentingnya berdoa, karena dengan doa kita bisa berbicara dengan Tuhan, bisa meminta kepada Tuhan. Tapi jangan lupa di dalam doa kita, selain meminta, kita tidak boleh untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Semoga melalui katekese Advent kedua ini, adik-adik dapat merasakan kasih, damai, serta tahu bahwa adik-adik selalu dilindungi dan dicintai Tuhan dimanapun adik-adik berada. Halo, halo. Hai, hai. Mengawali katekese Advent kedua ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari yang indah ini dan untuk kasih sayang-Mu yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada di hati kami, meskipun kadang kami merasa jauh dari rumah dan orang tua. Tolonglah kami untuk selalu ingat berdoa, agar kami bisa berbicara denganmu dan merasa dekat denganmu setiap hari. Bantu kami juga untuk tetap merasakan kasih sayang dari orang tua dan keluarga, walaupun mereka tidak selalu di samping kami. Kami ingin menjadi anak yang baik dan berbagi kasih-Mu kepada teman-teman dan orang-orang di sekitar kami. Lindungilah kami dan keluarga kami, agar kami selalu dalam perlindungan-Mu. Yesus sahabat anak-anak, Berkatilah anak-anak di seluruh dunia. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. halo halo. Hai hai. Adik-adik, agar adik-adik lebih memahami dan mendalami tema pada katekese Advent kedua ini, Kakak Bruder Juntri akan membawakan satu permainan untuk adik-adik. Baik, terima kasih Kakak Arnold. Halo, halo. Hai, hai. Baik adik-adik, kita akan bermain bersama dan tema permainan ini jarak tak menghalangi kasih. Nah, permainan ini di sini di tangan Kakak Bruder sudah ada kartu yang berisi nama anggota keluarga kita dari ayah sampai teman. Nah, sekarang Kakak Bruder akan membagikan kartu ini. Sudah dapat semua adik-adik? Baik. Oke. Adik-adik, halo halo. Baik adik-adik. Sekarang Kakak akan memberikan waktu kepada kalian untuk menulis hal baik tentang keluarga. Contohnya saya memilih Mama karena Mama orangnya penyayang dan sangat mendidik
agar mendidik saya dengan baik. Oke, sekarang kakak Bruder mempersilahkan kepada adik-adik untuk menulis hal baik tentang ayah hingga teman. Sudah? Oke, baik. Nah, setelah adik-adik menuliskan, ada 2 orang teman yang akan men-sharingkan, ada 3 orang teman yang akan men-sharingkan tentang Bapak, Mama, dan sahabat. Nah, mari kita dengarkan Tria yang akan men-sharingkan tentang Bapak. Hal baik dari Bapak. Bapak adalah seorang yang pekerja keras dan sangat sayangi kakak Naya, kakak Vika, dan Tria. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Tria. Oke, baik adik-adik. Sekarang kita sama-sama mendengarkan Belva yang akan men-sharingkan tentang Mama. Hal baik dari Mama. Mama suka memasak makanan yang enak untuk kami. Dan Mama juga mengantar jemput kami sekolah. Mama sangat perhatian untuk kami. Suka bercerita kalau saya tidak bisa tidur. Dan Mama selalu menyayangi kami semua. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Belva. Nah, adik-adik, sekarang kita sama-sama mendengarkan sosok sahabat dari Sevo. Sevo, silakan. Sahabat. Saya mempunyai sahabat yang bernama Yoga, sahabat kecil saya sewaktu saya sekolah di Malang. Yoga sangat baik. Dia juga sosok yang selalu hadir tanpa diminta, mendengar yang tanpa menghakimi. Dia juga sering memberi semangat saya tanpa pamrih. Terima kasih. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Sevo. Nah, adik-adik, setelah kita sama-sama mendalami dan men-sharingkan permainan tadi menyenangkan bukan adik-adik? Iya, sangat menyenangkan Nah, adik-adik, sekarang kakak Bruder akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, jika kakak Bruder bertanya, adik-adik mengangkat tangan dan menjawabnya. Baik, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus menjaga hubungan dengan keluarga dan teman? Silakan Delvin. Karena kasih sayang tidak bergantung pada jarak dan kita merasa lebih dekat, mendukung serta menunjukkan kita peduli. Luar biasa Delvin. Kita beri tepuk tangan kepada Delvin. Baik, adik-adik, pertanyaan yang kedua, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih sayang kepada orang tua atau teman kita? Silakan Leon. Kita bisa berdoa untuk mereka dan menelpon mereka serta menulis surat untuk mengungkapkan kasih sayang. Luar biasa Leon. Kita beri tepuk tangan kepada Leon. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana perasaanmu setelah menyebutkan hal baik tentang anggota keluarga? Silakan Belva. Saya merasa senang, bangga, dan saya merasa lebih dekat dengan mereka. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Belva. Baik adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang keempat. Bagaimana perasaanmu
saat menyebutkan hal baik tentang anggota keluarga. Ya, silakan Tria. Menghargai pengorbanan orang tua. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Tria. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang kelima. Apa yang kamu pelajari tentang kasih sayang dari permainan ini? Ada? Baik. Sekarang kita masuk pada pertanyaan yang ke-7. Apa yang bisa kita lakukan agar tetap dekat dengan Tuhan walaupun saat jauh dari rumah? Silakan Shevo. Kita bisa berdoa, membaca Alkitab, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti bernyanyi dan bermain bersama agar dapat membantu kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan kepada Shevo. Baik adik-adik, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Bagaimana perasaanmu ketika kamu mendengar temanmu berbicara tentang kasih kepada orang tua? Silakan Aldo. Saya merasa bahagia, lebih mengenal teman dan merasa empati kepada mereka. Luar biasa Aldo. Kita beri tepuk tangan kepada Aldo. Baik adik-adik, setelah kita mendalami bersama, Kakak Bruder akan menyimpulkan dan kita akan ketahui bersama bahwa permainan tadi mengajarkan kepada kita bahwa jarak tak menghalangi kasih meskipun kita berada jauh dari rumah, karena keluarga walaupun mereka jauh kita bisa berdoa kepada mereka dan berkomunikasi dengan mereka lewat telepon, karena zaman sekarang kita bisa berkomunikasi dengan mudah. Baik adik-adik, hanya ini yang dapat Kakak Bruder sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Bruder Juntri. Kita beri tepuk salut dulu buat Kakak Bruder Juntri. Tepuk salut. Halo, halo. Hai, hai. Adik-adik, setelah kita bermain bersama Kakak Bruder Jutri, kita akan mendengarkan bacaan kitab suci yang dibacakan oleh teman kita Santa. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi bersama lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kau mau tumbuh. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan bacaan suci. Bacaan diambil dari kitab Matius bab 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hai hai, Halo, halo. halo halo. Hai, hai. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Romo. Tadi kita sudah dengar bacaan suci dari Injil Matius. Tetapi sebelum pedalaman kita buka lagi kitab suci. Setiap orang baca masing-masing 1-2 menit untuk lebih mendalami lagi. Waktu untuk membaca dipersilakan. Oke, apakah sudah semua? Oke. Kalau semua sudah baca, terus sudah dengar tadi Santa membacakan bacaan Injil tadi, ini Romo mau tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa yang memberitahu Yusuf untuk bawa Bunda Maria dan Tuhan Yesus ke Mesir? Saya Romo. Oke, silakan Santa. Malaikat Tuhan memberitahukan kepada Yusuf dalam mimpi agar membawa Maria dan Yesus ke Mesir. Mantap Santa, tepuk tangan dulu untuk Santa. Lalu berikut, mengapa Yusuf harus bawa Bunda Maria dan Tuhan Yesus ke Mesir? Oke, silakan Vika. Yusuf membawa keluarganya ke Mesir untuk melindungi Yesus dari rencana jahat Herodes. Oke, mantap Vika. Lalu yang berikut, siapa lagi? Oke Esan, dengar pertanyaan. Apa yang dilakukan Yusuf saat mendengar perintah dari Tuhan? Yusuf segera pergi ke Mesir tanpa ragu-ragu. Mantap, luar biasa Esan. Lalu berikut, menurut kalian kira-kira bagaimana perasaan Bunda Maria dan Santo Yusuf ketika harus berpindah ke tempat yang jauh? Saya Romo. Oke, silakan Mika. Mereka mungkin merasa khawatir atau ragu, tetapi mereka juga tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi mereka dan mengharapkan yang terbaik untuk keluarga mereka. Oke, mantap Mika. Tepuk tangan untuk Mika dan yang tadi belum tepuk tangan tuh. Tepuk tangan semua. Masih ada lagi pertanyaan. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari tentang bagaimana mengikuti petunjuk Tuhan berdasarkan Injil yang kita dengar tadi? Saya Romo. Oi, Mika lagi, silakan. Kita belajar bahwa penting untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Tuhan, meskipun itu membuat kita harus berpindah atau merasa tidak nyaman. Oke, terima kasih Mika. Tepuk tangan dulu untuk Mika. Ini masih ada lagi karena masih ada yang belum jawab. Mengapa kita merasa dekat dengan Tuhan meskipun kita jauh dari rumah?
Saya Romo. Oke, silakan. Kita Tisa. bisa merasa dekat dengan Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab, dan kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita dimanapun kita berada. Mantap, luar biasa Tisa. Terima kasih untuk jawabannya. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang akan kalian lakukan kalau rindu dengan orang tua atau anggota keluarga yang lain? Saya Romo. Oke, silakan Santa. Kita bisa berdoa untuk mereka, menghubungi mereka melewat telepon, dan menulis surat untuk mereka. Oke, mantap Santa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kalau bacaan Injil tadi diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 15 tentang bagaimana Santo Yusuf, Bunda Maria dan Tuhan Yesus pergi ke Mesir untuk mengamankan diri mereka. Dari kisah tadi ada banyak hal yang bisa kita pelajari, tetapi ada penekanan dua hal yang diutamakan bagi kita. Yang pertama itu bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi. Mau kita jauh dari rumah, mau kita ada di rumah, Tuhan tetap jaga kita. Seperti Bunda Maria dan Santo Yusuf berani tinggalkan rumah mereka karena mereka tahu rencana Tuhan yang terbaik. Maka kita pun juga harus seperti mereka, hidup di dalam kasih Tuhan, tidak takut untuk melakukan segala sesuatu, bahkan harus jauh dari rumah. Lalu yang kedua adalah harus tetap punya semangat untuk berdoa. Seperti Santo Yusuf, Bunda Maria, mereka berdoa, kita pun juga harus berdoa, kita harus andalkan Tuhan dalam hidup ini, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Jadi dengan demikian kita diajak untuk tidak boleh takut karena Tuhan ada dengan kita, Dia tidak jauh, Dia dekat, maka kita harus selalu berdoa supaya selalu ngobrol dengan Tuhan. Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Romo Rian. Kita beri tepuk salut dulu buat Romo Rian. Tepuk salut. Halo, halo. Hai, hai. Baik, adik-adik, kita sudah berada di bagian penutup katekese Advent kedua kita ini. Tapi sebelum kita kembali, Kak Arnold akan memberikan tugas atau aksi nyata untuk adik-adik semua. Ada dua hal yang Kak Arnold akan tawarkan kepada adik-adik. Yang pertama, adik-adik membuat doa harian atau jadwal doa harian. Yang kedua, adik-adik membuat buku kenangan keluarga. Adik-adik mau yang mana? Oke, jadwal doa harian ya. Jadi aksi nyata di katekese Advent kedua ini adalah adik-adik membuat jadwal doa harian. Dibuat ya adik-adik. Akan ditanyakan di katekese Advent selanjutnya. Oke, adik-adik, sebelum kita doa penutup dan menyanyikan lagu penutup, Kak Arnold ingin menyampaikan satu dua hal. Adik-adik, Tuhan selalu bersama kita di setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dia selalu ada dimanapun kita berada. Kita bisa berbicara dengan Tuhan lewat doa. Maka dari itu adik-adik harus rajin berdoa kepada Tuhan. Karena doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan dan akan membuat kita merasa lebih tenang dan dekat dengan Tuhan. Halo, halo. Hai, hai. Baik, mari
kita semua akan berdoa penutup, doa yang akan dipimpin oleh Romorian Dakunya. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu penutup dengan judul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah kami habiskan bersama hari ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu ada untuk kami, meskipun kami jauh dari rumah dan orang-orang yang kami cintai. Kami mohon agar Engkau selalu melindungi keluarga dan teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Ajari kami untuk tetap dekat dengan-Mu melalui doa dan iman, sehingga kami bisa merasakan kasih-Mu di dalam hati kami. Bantu kami untuk menjadi anak-anak yang baik, yang selalu mengingat kasih sayang dari keluarga dan berbagi kasih itu dengan orang lain. Semoga setiap hari kami dapat belajar untuk mencintai dan mendukung satu sama lain meskipun terpisah jarak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekami Kuskupan Maumere, Aminoran. Sekami Kuskupan Maumere,